Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang stabilitas kimia dan usia simpan sirup parasetamol pada berbagai suhu penyimpanan yang beranggotakan Reza Rosita, Ratna Maharani, dan Jessica Fernanda. Pendahuluan yaitu sifat fisik. Pengujian stabilitas dilakukan pada 4 macam sirup parasetamol, yaitu generik A dan B, serta C dan D. Masing-masing mengeluarkan sirup isinya 30 ml dan disimpan pada suhu ruang dan 10 S. Sebagai perbandingan, ada juga kelompok sirup tanpa perlakuan. Pengertian dan fungsi. Parasetamol merupakan derivat asetanida yang digunakan sebagai analgetik antipiretik. Parasetamol sebagai obat golongan analgetik antipiretik yang pada saat ini banyak digunakan oleh masyarakat. Parasetamol dianggap sebagai zat anti nyeri yang paling aman. Umumnya obat dalam bentuk cair lebih disukai daripada bentuk padat karena mudahnya menelan cairan dan keluasan dalam pemberian dosis. Pemberian lebih mudah untuk memberikan dosis yang relatif besar, aman, dan juga mudah diatur. Penyesuaian dosis untuk anak. Sirup parasetamol sering digunakan sebagai antipiretik buat anak-anak. Bahkan sebagai orang menyediakan sebagai stok di rumah untuk menjaga jika anak mereka demam. Penggunaan sirup parasetamol hanya mengobati gejala sehingga tidak diminum hingga habis. Hal ini menyebabkan obat masih tersisa banyak dan konsumen cenderung untuk menyimpan sisa dari obat tersebut. Tujuan penelitian. Kajian ini bertujuan untuk menentukan waktu paruh sirup parasetamol dan umur simpan. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama yaitu alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan adalah timbangan, labu ukur, spektrofotometer, alat-alat gelas, oven, stopwatch, parasetamol, air suling, larutan NaOH 0,1 normalitas. Adapun bahan yang digunakan adalah sampel sirup parasetamol dipilih dari 4 merek yang berbeda, yaitu 2 generik dan 2 merek dagang. Sirup parasetamol yang diambil adalah dengan tahun pembuatan yang sama, maksimal 2 tahun setelah pembuatan. Yang kedua yaitu prosedur kerja. Yang pertama yaitu penyiapan larutan uji. Larutan stok parasetamol dibuat dengan konsentrasi 100 ppm. Kemudian dibuat larutan baku dengan konsentrasi 20, 40, 60, 80, dan 100 ppm. Panjang gelombang maksimum parasetamol ditentukan antara 200 sampai 300 nm menggunakan spektrofotometer UV. Sirup parasetamol sebanyak 1 ml ditambahkan larutan natrium hidroksida 0,1 normalitas hingga 10 ml. Kemudian dipipet sebanyak 1 ml ditambahkan air hingga 50 ml. Pelaksanaan pengujian. Sirup parasetamol dari 4 merek yang berbeda masing-masing sebanyak 36 botol disimpan selama 1 bulan dengan sebelumnya dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Kelompok tanpa perlakuan, masing-masing sebanyak 12 botol. Yang kedua yaitu kelompok masing-masing sebanyak 12 botol, dikeluarkan isinya sebanyak 30 ml, kemudian disimpan pada suhu kamar. Yang ketiga yaitu masing-masing sebanyak 12 botol, dikeluarkan isinya sebanyak 30 ml, kemudian disimpan pada lemari pendingin. Sirup parasetamol yang telah disimpan selama 1 bulan dari masing-masing kelompok pengujian tersebut dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 40 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, dan 60 derajat Celcius selama 4 hari. Pada hari ke-1, 2, 3, dan 4 diambil 1 botol dan diukur kadar parasetamol. Kemudian ditentukan order reaksi dari laju penguroyan parasetamol. Selanjutnya ditentukan konstan laju reaksi parasetamol pada suhu 25 derajat Celcius dengan menggunakan persamaan Arrhenius. Kemudian menentukan waktu paruh dan usia simpan dari sirup parasetamol. Kemudian yaitu hasil penelitian. Tabel 1 menunjukkan hasil perhitungan waktu pengaruh parasetamol. Produk A yang generik tanpa perlakuan 30.981,32
Wah. Ulang lah. Tak bisa baca kok dari Maji. Yuk. Kemudian hasil penelitian. Tabel 1 hasil perhitungan waktu paruh parasetamol menghasilkan data tersebut. Yang tabel kedua hasil perhitungan T90 parasetamol menghasilkan tabel tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan untuk selanjutnya ada pembahasan, yaitu panjang gelombang maksimum parasetamol yang diperoleh 290 mg. Kemudian kurva Baku yang digunakan untuk menentukan kadar parasetamol dalam parasetamol. Kurva Baku dapat dilihat pada gambar. Dan selanjutnya ada kesimpulan, pada penelitian ini dapat diketahui bahwa sirup parasetamol yang disimpan pada suhu kamar lebih stabil dibandingkan sirup parasetamol yang disimpan pada suhu dingin atau suhu dingin, di mana konsentrasi parasetamol pada suhu kamar lebih tinggi. Tetapi berdasarkan uji statistik dari waktu paruh dan 1190 dengan metode ANOVA one way diperoleh bahwa perbedaan waktu paruh dan waktu kadaluarsa pada ketiga perlakuan tidak berbeda nyata, non-signifikan. Pada taraf kepercayaan 95%, hal ini berarti sirup parasetamol dapat disimpan pada suhu kamar dan suhu dingin. Sediaan sirup parasetamol baik yang disimpan pada suhu kamar maupun suhu lemari pendingin tetap stabil, suhu penyimpan tidak mempengaruhi waktu paruh dan usia simpan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.